bisa bertemu dengan adik-adik, menyanyi bersama-sama melalui ibadah IMPA ini. Adik-adik tetap semangat ya, walaupun adik-adik ibadah di rumah. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Nah, adik-adik sekalian, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberi kami kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan, dan Engkau telah memberikan hari yang baru buat kami, di mana kami boleh beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, agar apa yang kami lakukan di pagi hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah semuanya itu hanya seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mazmur pasal 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita nyanyi dulu ya sebelumnya ya. Ayo tangannya gini ya.
ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau dengar-dengaran dengan firman-Mu ya Allah. Berkatilah kami sehingga kami dapat mendengarkan dengan baik dan mengerti firman-Mu. Sembunyikan kakak Dima di balik salib-Mu Tuhan, sehingga dari firman yang diceritakan hanya salib-Mu yang terlihat terlebih besar dari semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ayat 13-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah bantal, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Adik-adik, sebelum kakak cerita, adik-adik siapkan dulu ya gelas kaca 2 buah, air putih secukupnya aja, kemudian sendok 1, kemudian garam secukupnya aja, kemudian lilin yang udah ada tatakannya, dan yang terakhir adalah korek api. Nah, videonya di pause dulu ya. Sampai ketemu. Adik-adik, tema kita hari ini adalah menjadi garam dan terang dunia, yang diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Adik-adik, Matius menulis Injilnya ketika bangsa Romawi menjajah bangsa Israel. Ketika penjajahan ini, bangsa Romawi berbuat sesuka hati dan sangat kejam. Mereka memungut cukai yang sangat banyak, memungut pajak yang sangat banyak, dan mereka juga membagi masyarakat ke dalam 3 golongan. Yang pertama, orang elit atau kelompok elit, yaitu kelompok yang kaya-kaya yang dekat dengan pemerintah. Yang kedua, pegawai-pegawai yang bekerja. Dan yang ketiga, rakyat jelata yang sering dimintai cukai, dimintai pajak dengan sangat tinggi yang tadi kakak ceritakan. Dalam kondisi yang sulit ini, Tuhan Yesus melakukan khotbah di bukit yang sering kita dengar disebut sebagai ucapan bahagia. Di dalam ucapan bahagia itu intinya apapun situasinya kita harus menjadi anak yang baik dan tetap menjaga kebaikan hati kita. Disebutkan juga bahwa anak Tuhan diminta untuk menjadi garam dan terang dunia. Nah, adik-adik, garam. Adik-adik tahu garam? Iya, betul. Garam itu adalah bumbu masakan yang sering mama papa kasih untuk di makanan. Adik-adik, zaman dulu banget, ketika belum ada betadin dan alkohol, masyarakat menggunakan garam untuk mengeringkan luka atau untuk membersihkan luka. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dapat mengerti ketika orang lain terluka, ketika orang lain bersedih, dan kita harus bisa memberikan perhatian. Dengan pelan-pelan memberikan perhatian, kita dapat menyembuhkan luka orang tersebut. Berikutnya, adik-adik tahu nggak ikan asin? Ikan asin itu, balik lagi ya, ketika zaman dahulu kan nggak ada kulkas. Jadi ikan diasinkan supaya tidak busuk. Apa sih maknanya? Anak-anak Tuhan itu harus bisa mencegah kebusukan atau kondisi yang tidak baik di sekitarnya. Jadi kalau temennya adik-adik nakal, adik-adik nggak boleh ikutan nakal. Adik-adik harus menjadi anak yang tetap baik
kalau bisa mencegah orang lain berbuat nakal. Garam itu tidak pernah dipakai orang dalam kondisi menggumpal atau bergabung hanya sesama garam. Garam akan bermakna, garam akan mempunyai arti ketika dia bisa larut. Adik-adiknya kakak juga harus bisa berbaur dengan orang lain. Apapun kondisi orang lain tersebut, adik-adik harus bisa berbaur. Kayakkah dia? Miskinkah dia? Mampukah dia? Tidak mampukah dia? Adik-adik harus bisa bergaul dan berteman bersama-sama dengan orang lain. Adik-adik, garam itu harus asin. Garam harus asin, karena kalau tidak asin, dia nggak ada gunanya. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan memang harus tetap berbuat baik. Ya, kalau dia tidak berbuat baik, ya Tuhan sedih adik-adik. Tuhan pasti kecewa. Nah, adik-adik, garam itu harus memberi rasa. Kita mau coba ya, kita mau praktekkan ya. Ada air putih di gelas kosong ini. Kalau kita rasakan, pasti sama sekali nggak ada rasa apa-apa. Nah, coba adik-adik kasih sedikit garam. Sedikit aja. Adik-adik aduk, adik-adik aduk, adik-adik aduk. Coba kita rasakan ya. Asin, tapi masih bisa kita terima ya rasa asinnya. Nah, sekarang kita coba banyak. Berikan air ini garam sebanyak yang adik-adik mau. Banyak sekali. Segini misalnya ya. Coba kita aduk nih. Kita aduk. Kita rasakan lagi. Terlalu asin. Asin banget. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus bisa memberi rasa. Tapi kita juga nggak boleh menunjukkan diri kita. Ketika tadi garam dimasukkan terus ke air, lama-lama garamnya akan terlihat dan dia tidak larut. Dan ketika anak-anak Tuhan sudah berusaha untuk menunjukkan diri, ketika dia baik, dia ingin diakui, maka itu juga bukan hal yang berkenan di mata Tuhan ya adik-adik ya. Jadi berbuat baiklah karena memang kita ingin berbuat baik. Nah, tadi kan mengenai garam, sekarang mengenai terang. Adik-adik coba tutup matanya. Terus adik-adik jalan. Di mana? Adik-adik nggak tahu kan jalan kemana, arah kemana. Terang itu berguna untuk semua orang untuk menunjukkan jalannya, untuk menunjukkan ke arah yang tepat yang mana. Anak-anak Tuhan juga diminta untuk dapat menjadi contoh, menjadi petunjuk bagi orang lain. Kalau adik-adik zaman sekarang ini kan kita lagi COVID ya. Nah, adik-adik harus dapat menjadi contoh untuk orang lain. Harus mau pakai masker, harus mau cuci tangan, harus bisa menahan diri untuk tidak kemana-mana. Karena kita anak-anak Tuhan, kita harus bisa menjadi contoh untuk kemuliaan Tuhan. Adik-adik, sekarang untuk percobaan yang kali ini harus ditemani dengan mama papa atau kakak yang lebih besar ya. Nah, ambil lilin yang ada di tatakan tadi. Kemudian korek api dan ambil gelas kosong. Kita hidupkan lilin tadi. Lilin, cahaya lilin bisa hidup kalau ada oksigennya atau kalau dia di tempat terbuka seperti ini. Kita ambil gelas kosong tadi dan kita tutup. Lama-lama lilinnya makin kecil dan mati. Nah, adik-adik, kita sama seperti lilin ini membutuhkan oksigen. Anak Tuhan membutuhkan Tuhan Yesus setiap saat. Kita tidak bisa berada di luar Tuhan Yesus. Kita harus berada di sekitar Tuhan Yesus atau di dekat Tuhan Yesus. Karena kalau tidak,
cahaya terang Kristus yang ada di dalam hati kita semakin lama semakin padam dan akhirnya benar-benar padam. Kakak selalu berdoa, Tuhan Yesus, Tuhan yang hebat itu memampukan adik-adik untuk selalu bisa menjadi garam dan terang dunia. Demikian firman Tuhan hari ini. Adik-adik, kita tadi udah mendengar cerita mengenai garam dan terang. Nah, aktivitasnya adalah membuat video, membaca Alkitab dari Matius 5 ayat 13 sampai 14. Rekaman videonya bisa dikirimkan ke nomor yang ada di layar ini. Paling lambat di hari Selasa ya. Paling lambat di hari Selasa. Kakak tunggu aktivitasnya ya adik-adik. Bye. Adik-adik, kita mau berdoa syafaat, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh memuji nama-Mu dan mendengar firman-Mu. Bapa berkati kami, supaya kami bisa menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Bapa, kami mau berdoa untuk kami semua, berikan kami kesehatan, kekuatan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin pada saat ini sedang sakit. Tuhan Yesus mau sembuhkan mereka. Tuhan Yesus mau berikan kesehatan kepada mereka supaya mereka bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Bapa, kami juga mau berdoa untuk pemerintahan kami. Tuhan Yesus mau berkati Bapak Jokowi, para menteri, dan pemimpin-pemimpin di daerah. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Immanuel. Tuhan Yesus mau berkati Bapak Pendeta. Tuhan Yesus mau memberkati para majelis, ke-6 Pelkat, dan komisi-komisi yang ada di dalamnya. Bapa, inilah doa kami, permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah hati pun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah hati pun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Berkatilah persembahan kami agar menjadi berkat bagi pelayanan, kasih, dan kemuliaan bagi kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu haruslah keliling gemilang anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Nah, adik-adik sekalian, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami datang lagi kepadamu, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih, di mana kami tadi boleh bernyanyi, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh berdoa dan memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Yaitu adalah suatu ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu biarlah menjadi garam dan terang yang dapat menyinari di tengah-tengah tempat kami berada, baik lingkungan, keluarga kami maupun masyarakat. Dan melalui tingkah laku perbuatan kami dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada minggu depan kami akan beribadah kembali. Biarlah Tuhan memberikan kami semangat untuk datang memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, kami serahkan sepanjang sepekan yang akan kami lalui nanti. Biarlah Engkau menyertai kami dan membimbing kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Jangan lupa patuhilah protokol kesehatan 5M. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Happy Yaya.